Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari arti atau makna sesungguhnya dan dampak dari penipuan setan yang berimbas terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, baik secara spiritual, moral, iman, dan semua kita mengetahui bahwa tipu daya setan yang pertama tersebut adalah cikal bakal pemicu segala jenis kejahatan, kesusahan, dan penderitaan di bumi ini. Dan kita semua mengetahui dampak negatif dari tipuan pertama yang terjadi di Taman Eden tersebut, yaitu tipuan demi tipuan di mana-mana dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam membicarakan penipuan setan, kita tidak bisa terlepas dari ayat yang terdapat dalam kitab Kejadian. Untuk itu kita baca Kejadian 3 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ye shall not surely die." Pernahkah kita berpikir atau merenungkan kedahsyatan penipuan pertama ini? Ada banyak pelajaran rohani yang dapat dipetik dari kejadian ini. Yang pertama adalah tidak boleh mendekatkan diri kepada pencobaan dengan alasan apapun, karena setan adalah makhluk yang paling cerdas sebelumnya di sorga, sebelum ia dijatuhkan ke bumi, dan menjadi makhluk paling licik di bumi setelah berhasil memperdaya Hawa di Taman Eden hingga sekarang. Pelajaran yang kedua untuk zaman kita adalah pentingnya reformasi kesehatan. Hawa tertipu atau jatuh ke dalam dosa karena tidak mengekang selera atau appetite yang tidak terkendali seperti yang dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Apa penjelasan roh nubuat sehubungan dengan tipu daya setan dalam Kejadian 3 ayat 6 ini? Kita baca dalam buku Education halaman 25 paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, enak dipandang, dan pohon itu menarik untuk membuat orang berhikmat, maka ia mengambil buahnya dan memakannya. Rasanya bersyukur, dan saat dia makan, dia sepertinya merasakan kekuatan yang menghidupkan dan membayangkan dirinya memasuki tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Karena dirinya telah melakukan pelanggaran, ia menjadi penggoda atau penipu terhadap suaminya, dan suaminya pun memakannya. Kutipan yang lain dari buku From Eternity Past halaman 25 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut. Dan sekarang karena dirinya, dalam hal ini Hawa, telah melakukan pelanggaran, ia menjadi agen setan yang melakukan kehancuran terhadap suaminya. Dalam keadaan kegembiraan yang aneh dan tidak wajar, tangannya dipenuhi buah terlarang. Dia mencari kehadirannya. Dalam fenomena ini, kita bisa melihat bahwa yang tertipu identik dengan agen setan dan selalu mencari korban. Hawa mencari suaminya menjadi korbannya. Penganut Trinitas mencari umat menjadi korbannya. Penganut lunar sabat mencari umat menjadi pengikutnya.
dan yang mempercayai feast menyebarkan pekabarannya, dan lain-lain, dan lain-lain. Dampak yang lain dari penipuan di Taman Eden tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam buku Christ Triumphant halaman 23 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut. Ada ilmu palsu, yaitu ilmu tentang keburukan dan dosa yang dibawa ke dalam dunia melalui kelicikan setan. Pengejaran terhadap pengetahuan ini didorong oleh keinginan-keinginan yang tidak suci, tujuan-tujuan yang tidak suci. Pembelajaran sangat berharga, namun banyak yang tidak yakin bahwa lebih baik mereka tidak mempelajarinya. Kutipan ini menjelaskan bahwa banyak yang tertipu tidak sadar bahwa mereka sedang tertipu, sehingga sukar meninggalkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Dan fakta menunjukkan bahwa mayoritas umat Kristen dan non-Kristen di seluruh dunia lebih senang mengikuti dusta daripada kebenaran. Lebih senang mengerjakan yang sia-sia daripada yang berhubungan dengan kekekalan. Lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Penerjemahan Alkitab dan roh nubuat juga termasuk dalam kategori penipuan, karena tidak diterjemahkan isi ayat secara utuh sesuai dengan aslinya. Untuk itu kita baca dalam Lukas 24 ayat 42 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu mereka, dalam hal ini murid Yesus, memberikan kepada Yesus ikan goreng. Ayat yang sama dalam King James Version berbunyi sebagai berikut. And they gave him a piece of a broiled fish and of an honeycomb. Ayat selanjutnya dalam Lukas 24 ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ayat yang sama dalam King James Version berbunyi sebagai berikut. And he took it and did eat before them. Bagaimana roh nubuat menjelaskan ayat ini? Kita baca dalam buku Desire of Ages halaman 803 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka atau murid-murid memberikan sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Dalam bahasa aslinya di halaman yang sama berbunyi sebagai berikut. And while they yet believe not for joy and wonder, he said unto them, have ye here any meat? And they gave him a piece of a broiled fish and of an honeycomb, and he took it and did eat before them. Terjemahan ini tendensius untuk menipu dan mengaburkan makna yang sesungguhnya. Oke, mari kita elaborate kedua ayat dan kutipan di atas untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya agar tidak bertambah banyak yang tertipu sehubungan dengan health reformation dan appetite. Saya percaya Yesus tidak makan ikan goreng setelah bangkit dari kubur, seperti yang banyak digaungkan para pemimpin agama yang tidak menghendaki reformasi kesehatan. Dan saya mau katakan, masalah manipulasi terjemahan ini bukanlah perkara kecil ditinjau dari dampak yang ditimbulkannya.
Apa bedanya dengan penipuan terhadap Hawa? Dengan hanya menambahkan 3 huruf saja ke dalam sebuah ayat atau firman Tuhan, seluruh dunia babak belur dengan berbagai akibatnya yang diderita umat manusia sekarang ini. Gara-gara terjemahan manipulatif ini, banyak kalangan membela diri dengan menggunakan Lukas 24 ayat 42 dengan mengatakan Yesus saja makan ikan goreng setelah bangkit. Padahal kalau dibaca dengan cermat, bahasa aslinya yang menyebutkan he took it, artinya tidak dua-duanya dimakan. Kalau dua-duanya diambil dan dimakan, maka bunyinya seharusnya he took them. Karena yang ditawarkan murid-murid itu plural, yaitu broiled fish dan honeycomb. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Yesus mengambil broiled fish? Saya percaya Yesus mengambil honeycomb karena dia baru saja mencurahkan darahnya di kayu salib. Bukti yang kedua, sewaktu Yesus bertemu dengan 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, ketika kedua murid itu mengajak Yesus mampir ke rumah untuk makan malam, dan yang ada saat itu adalah ikan. Yesus setelah mengucap syukur, dia langsung menghilang, dan kedua murid tersebut langsung berangkat menyusul Yesus. Dan akhirnya kedua murid bertemu dengan Yesus di ruang atas. Kisah lengkapnya baca buku Desire of Ages chapter 83 dan 84. Apakah masih ada peluang bagi agen setan untuk selamat? Roh Nubuat menjelaskan dengan terang benderang bahwa Hawa menjadi agen setan dalam posisinya menyampaikan tipuan yang dia terima dari setan kepada Adam. Namun dalam kutipan Roh Nubuat yang lain disebutkan bahwa Hawa dan Adam akan dikembalikan ke Taman Eden. Berikut adalah kutipan yang menyebutkan bahwa Hawa dan Adam akan dipersatukan kembali ke Taman Eden. Kita baca Great Controversy halaman 347 paragraf 2 yang bunyinya sebagai berikut. Namun ketika juru selamat menyerahkan nyawanya dan dengan hembusan nafasnya berseru, "Sudah selesai," maka penggenapan rencana penebusan pun sudah dijamin. Janji keselamatan yang diberikan kepada pasangan berdosa di Eden telah disahkan. Kerajaan kasih karunia yang sebelumnya ada karena janji Tuhan kemudian didirikan. Inilah rantai awal tipu-tipu dalam diri manusia, di mana yang tertipu akan mencari korban lain di luar dirinya untuk ditipu juga dengan cara menyebarkan doktrin yang tidak berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat. Fenomena inilah sekarang yang menjangkiti umat manusia menjadi penggoda atau penipu sesamanya. Dan setan bersorak-sorai dengan keadaan seperti ini karena dia berhasil memperdaya mayoritas penduduk bumi menjadi agen-agennya. Siapa saja yang tertipu dan doktrin apa yang timbul dari peristiwa penipuan di Taman Eden tersebut? Kita baca Early Writings halaman 218 paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut. Setan memulai penipuannya di Eden. Dia berkata kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Inilah ajaran pertama setan mengenai kekekalan jiwa, dan ia telah menjalankan penipuan ini dari saat itu sampai sekarang dan akan meneruskannya sampai tawanan anak-anak Allah akan dikembalikan. Ellen G. White ditunjukkan pada Adam dan Hawa di Eden
mereka memakan buah terlarang itu, lalu kemudian pedang yang menyala-nyala ditempatkan di sekeliling pohon kehidupan, dan mereka telah diusir dari taman itu, supaya jangan sampai mereka memakan buah kehidupan itu dan menjadi orang berdosa yang abadi. Penipuan pertama inilah awal seluruh malapetaka di bumi dan awal dari segala doktrin atau ajaran-ajaran palsu atau sesat, spiritualism dan kebakaan jiwa, Trinity, Sunday worship, lunar Sabbath, feast, bumi datar, semua makanan halal, 10 hukum sudah disalibkan, Alkitab tidak diilhamkan, prosperity theologia, bisa dengan pasangan dengan alasan zina, pernikahan di dunia baru, dan lain-lain dan lain-lain. Kalau melihat rangkaian ajaran-ajaran yang dimunculkan oleh setan tersebut di atas, maka dapat dilihat mayoritas penduduk bumi jatuh kepada tipuan setan yang jumlahnya tidak terhitung, sementara yang tidak tertipu hanya segelintir. Ini disarikan dari buku Early Writings halaman 145 sampai dengan halaman 268. Berapa banyak yang terjerat atau tertipu dengan doktrin kebakaan jiwa ini? Kita baca Early Writings halaman 218 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut. Setan berkata kepada malaikat-malaikatnya untuk membuat suatu usaha istimewa untuk menyebarkan dusta yang pertama kali diulangi kepada Hawa di Eden. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan ketika kesalahan telah diterima oleh orang banyak dan mereka dituntun untuk percaya bahwa manusia itu baka, maka setan menuntun mereka untuk percaya bahwa orang berdosa akan hidup dalam sengsara yang kekal. Kemudian jalan telah tersedia bagi setan untuk bekerja melalui wakil-wakilnya dan menyatakan Allah kepada orang banyak sebagai pembalas dendam yang kejam. Hampir semua dunia Kristen menerima dan mempercayai ajaran ini. Bahkan orang yang menyebut dirinya umat Tuhan sekalipun sudah ada yang terperangkap dengan ajaran setan ini. Setan menipu Hawa hanya menggunakan 3 huruf saja, dan penipuan yang terjadi sekarang ini didasari dengan spiritualism, yaitu yang literal dispiritualize sehingga maknanya menyimpang atau bertolak belakang dengan arti atau makna sesungguhnya. Sebagai contoh, dalam Matius 3 ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Penganut ajaran Trinitas mengatakan bahwa anakku di dalam ayat ini adalah anak metafora, artinya bukan anak yang sesungguhnya. Tertipu lagi. Mari kita lihat dampak dari doktrin ini. Kalau Yesus anak metafora, berarti Allah anak jadi pengantara untuk Allah Bapa dan manusia di bilik yang maha suci. Sedangkan pernyataan ayat Alkitab dalam 1 Timotius 2 ayat 5 adalah berbunyi sebagai berikut. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Berdasarkan ayat ini, jabatan imam besar atau pengantara haruslah manusia, yaitu Kristus Yesus. Saudara, lihat betapa dahsyatnya setan melalui agen-agennya mengacak-acak kebenaran hakiki yang keluar dari mulut Bapa Surgawi sendiri.
Materi ini akan disajikan lebih detail dalam tajuk Trinitas, siapa yang tertipu? Akibat dari penipuan ini, semua jadi kacau balau, dan hebatnya para penganut ajaran ini tidak sadar bahwa akibat dari penggunaan istilah anak metafora ini, seluruh doktrin rencana keselamatan menjadi sesuatu yang membuat kekacauan bagi penerimanya, karena tidak bisa mereka menjelaskan dengan tepat siapa Allah, siapa Yesus, dan apa itu Roh Kudus. Inilah salah satu kekacauan doktrin yang terjadi dalam gereja saat ini. Padahal dalam Alkitab dan Roh Nubuat ada ratusan bahkan ribuan pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Melalui penjelasan dalam edisi ini dan juga edisi-edisi selanjutnya, diamarkan bagi yang sudah tertipu untuk kembali kepada Alkitab dan Roh Nubuat. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.